Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur mengawali majlis ini dengan bertahmid alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Subuh ini kita mengkaji tentang biografi ulama pendiri 4 mazhab. Jadi ada 4 mazhab yang mu'tamad dalam fikih. Ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, mazhab-mazhab ini berdiri tidak terlepas dari tokoh-tokohnya. Tokoh utamanya yang tertua di antara 4 imam mazhab ini adalah Imam Hanafi. Atau kalau kita merujuk pada nama aslinya, nama asli Imam Hanafi ini Nu'man. Maka dipanggil juga dia dengan Abu Hanifah An-Nu'man. Mengapa dia disebut Abu Hanifah? Nah, itu ada sebab-sebabnya juga. Sebelum masuk ke mengapa Abu Hanifah, karena Abu Hanifah itu penisbatan yang ada beberapa sebab. Nah, kita masuk dulu pada kapan dia lahir, di mana dia wafat. Nah, sebetulnya dia lahirnya di Irak, wafatnya juga di Irak, di Baghdad. Jadi kalau lahirnya di salah satu kota besar di Irak bernama Kufah, kemudian wafatnya juga di ibu kota ya, Baghdad di Irak. Jadi tahun 80 Hijriah lahirlah seorang Nu'man. An-Nu'man bin Thabit. Itu nama aslinya. Kalau 80 Hijriah berarti jarak antara wafatnya Nabi dengan lahirnya Abu Hanifah ini berapa tahun? Karena Nabi wafat tahun ke-11 Hijriah. Nah, jadi antara 11 Hijriah sampai ke 80. Jadi itu jarak yang tidak terlalu jauh dibandingkan dengan imam-imam sekarang. Jauh itu kan. Tahun 80 Hijriah lahirlah seorang An-Nu'man bin Thabit. Nah, ayahnya ini sebenarnya ayahnya bernama Sabit pastinya kan? Karena namanya Nu'man bin Sabit berarti ayahnya Sabit. Nah, Sabit ayahnya Nu'man ini, ayah Imam Hanafi ini, sebenarnya dia dari Persia. Bangsa Persia. Persia itu sekarang di mana, Pak? Di Iran itu ya. Nah, kurang Iran. Kemudian dia pindah ke Kufah. Nah, pindah ke Kufah, menikah dengan ibunya Imam An-Nu'man ini. Kemudian lahirlah Imam Hanafi di Kufah. Apakah dia berasal dari suku Quraisy? Tentu tidak. Dia masyarakat biasa. Tidak. Kalau suku Quraisy kan suku terhormat begitu. Kalau di Arab itu kan suku terhormat itu suku Quraisy. Dia biasa-biasa saja, masyarakat biasa. Tetapi dia diberi gelar, Imam Hanafi ini nanti sampai masanya diberi gelar Imamul A'zam. Tak sebarang. Imamul A'zam itu artinya imam agung.
imam besar, imam teragung lagi. Kalau azim kan agung, kalau a'zam teragung. Jadi di antara sekian banyak imam-imam, dialah imam teragung. Itu gelar yang disematkan oleh para ulama terhadap Imam Hanafi. Walaupun nanti setiap imam-imam itu punya gelar-gelar sendiri. Misalnya kalau Imam Malik nanti Imam Daril Hijrah. Kalau Imam Syafi'i nanti Imam Faqihul Millah atau Nasirus Sunnah. Ada, itu kita bahas nanti di waktunya lah. Apakah selesai 4 mazhab ini subuh ini? Nah, tergantung lah. Kita bahas satu-satu dulu yang pastinya, sampai di mana biografi ini kita coba analisa, kita dalami. Mudah-mudahan dapat hikmah-hikmah dari kehidupan seorang Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man diberi gelar Imamul A'zam. Bahasa kitanya Imam Agung, Imam teragung, seperti itu. Di masa kepemimpinan Khalifah Bani Umayyah yang keempat. Jadi dia hidupnya di masa kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada dinasti setelah wafatnya setelah 4 imam, maksudnya Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Nah, kemudian kepemimpinan dalam Islam ini beralih kepada dinasti Umayyah. Nanti setelah dinasti Umayyah nanti baru berpindah lagi ke dinasti Abbasiyah. Nah, selama dinasti Umayyah ini di khalifah yang keempat Abdul Malik bin Marwan, saat itulah Imam Hanafi ini hidup. Bukan hanya di dinasti Umayyah, dia hidup juga di masa peralihan. Jadi di saat perpindahan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah, di saat-saat itulah Abu Hanifah An-Nu'man hidup gitu. Nah, baru kita masuk kepada mengapa dia disebut Abu Hanifah. Ada 3 paling tidak sebab penisbatan Abu Hanifah itu. Yang pertama, nama anaknya Hanifah. Biasa orang kalau namanya kan Nu'man, nggak ada hubungan dengan Hanifah. Tapi kenapa dia disebut Abu Hanifah? Karena dia punya anak namanya Hanifah. Jadi kalau disebut Abu Hanifah, Bapak Hanifah. Sama dengan orang kita. Mana Pak? Oh, bapaknya si Fulan. Nah, kita kan juga sering seperti itu. Nah, Abu Hanifah itu dinisbatkan kepada nama anaknya. Yang pertama, ayahnya Hanifah. Yang kedua, Hanifah itu memang kalau dilihat dari bahasa bahasa Arabnya, Hanif. Hanif itu artinya orang yang lurus, jiwanya lurus, orangnya, karakternya, ketakwaannya bagus, baik gitu. Kemudian orangnya jujur, orangnya soleh, orang yang berjiwa lurus, orang soleh, orang yang bertakwa. Itu makna Hanif. Itulah yang kita selalu sebut dalam salat kita, Hanifan Musliman, kan? Yang cenderung kepada kebaikan, cenderung kepada kebenaran. Itu pernyataan sikap itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sebelumnya sebelum wajjahtu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Di situ. Hanifan, Hanif. Jadi bagus juga nama orang Hanif itu kan. Kalau ada orang memberi nama anaknya Hanif, maksudnya dia ingin anaknya menjadi orang soleh, ingin anaknya menjadi orang yang bertakwa, yang memiliki jiwa yang lurus. Hanif. Yang ketiga, mengapa dia disebut Abu Hanifah? Juga berasal dari bahasa Persia, karena ayahnya orang Persia. Ternyata Hanif itu dalam bahasa Persia artinya tinta.
Hanifah itu artinya tinta. Apa hubungannya tinta dengan Imam Hanafi? Pecinta ilmu, suka belajar. Sehari-hari dia bersama buku, pena, mencatat ilmu. Kalau sekarang tak ada lagi mencatat-catat nampaknya. Karena dah ada rekamannya. Tinggal ulang di rekaman. Zaman dulu orang belajar pakai pena. Apakah berarti kita ini seperti orang sebelum Imam Hanafi? Kalau sebelum Imam Hanafi lagi, bukti kecerdasan seseorang itu ditunjukkan pada tidak menulis. Kenapa tak menulis? Kuat hafalannya. Jadi kalau ada orang zaman-zaman sebelum Imam Hanafi lagi, itu kalau ada orang menulis, ketahuan tak kuat hafalannya. Jadi kenapa jamaah At-Thayyibah tak bawa buku? Ini kuat hafalan. Kuat hafalannya. Jadi begitulah Imam Hanafi itu disebut Abu Hanifah. Jadi memang ada istilah Imam Hanafi, ada juga istilah Abu Hanifah. Tapi sama-sama Hanif, Hanifah, Hanafi. Itu sama, akar katanya sama. Sama-sama bermakna jiwa yang lurus, kemudian berhubungan dengan tinta tadi. Orang yang suka belajar maksudnya. Abu Hanifah, orang yang cinta ilmu, orang yang suka belajar. Jadi bagus tuh istilah seperti itu dipahami agar jangan sampai ada yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Nama itu berarti, nama itu doa. Bagaimana keseharian Imam Hanafi? Kalau karakternya, ibadahnya, dia termasuk ahli ibadah. Bagaimana ahli ibadahnya Imam Hanafi? Dia pernah mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat sholat. Itu belum ada lagi nampaknya kita nih yang mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Gimana caranya itu? Itulah orang kalau udah hafal Quran, ini sebentar dia bacanya. Kalau hafal Quran sebentar. Dan yang hebat juga kata Asad bin Amr, Imam Hanafi ini sholat subuhnya dengan wudu isya berapa tahun? 40 tahun. Maksudnya gimana? Tak tidur dia malam. Jadi setelah sholat isya, dia baca Quran, dia berzikir, dia sholat malam, sampai subuh. Kenapa tak wudu? Belum batal. Begitulah ibadahnya. Malam itu dihidupkannya untuk ibadah. Jadi jangan sangka ulama-ulama itu hanya sekedar dia berilmu tapi tak beribadah. Ini ulama-ulama besar ini memang Allah dianugerahkan oleh Allah kepadanya kekuatan. Kuat ibadahnya, kemudian dalam ilmunya. Itu dah sampai ke puncak kesempurnaan. Ulama-ulama besarnya jangan kita remehkan. Apa imam-imam tak perlu mazhab-mazhab itu. Dia tak lihatnya ibadahnya gimana, kedalaman ilmunya seperti apa, bagaimana proses dia meraih ilmu itu perjuangan yang luar biasa. Nah, itu tentang masalah kehidupan dia dan ibadah dia kalau kita lihat. Belum lagi nanti kita lihat perjalanan pengembaraannya untuk menuntut ilmu. Tapi kisah singkatnya kalau kita telusuri dari biografi Imam Hanafi ini, dia memang sewaktu kecil itu suka hadir di majelis ilmu Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Itu gurunya, guru pertamanya. Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Di pasar di Irak itu. Jadi dia sebetulnya tidaklah belajarnya itu terlalu fokus. Kenapa dia tidak terlalu fokus belajar? Karena ayahnya pedagang. Ayahnya penjual kain, jual kain di pasar. Jadi kapan dia belajarnya? Hanya waktu zuhur itu dia sholat di masjid, kemudian ada majelis halaqah seperti itu, dia hadir di situ.
Itu pun tak setiap hari. Sesekali aja. Sampai akhirnya diperhatikan oleh gurunya. Karena guru-guru Imam Hanafi ini ya ulama. Karena dia ulama, dia bisa membaca firasat. Firasat orang beriman. Ini anak ini luar biasa. Kesungguhannya ketika belajar, ini pasti ini ada sesuatu nih pada dirinya. Maka dia nasihati Imam Hanafi. Setelah beberapa saat tak lagi ditemukan Imam Hanafi di majelisnya, dia penasaran, kemana anak kecil yang belajar sungguh-sungguh kemarin? Kok udah tak ada lagi? Suatu saat, ketika Imam Hanafi kembali lagi ke majelis gurunya, lalu gurunya berpesan. Nah, itulah pesan gurunya. Wahai anak kecil, engkau aku lihat akan menjadi seorang ahli ilmu. Maka tetaplah engkau belajar. Jangan engkau tinggal. Kemana engkau selama ini? Kok hilang aja? Menghilang. Saya ini membantu ayah saya menjual pakaian. Jadi kata gurunya, sampaikan pesan kepada ayahmu bahwa engkau akan menjadi ahli ilmu, maka belajarlah sungguh-sungguh. Disampaikannya pesan sama ayahnya, juga kepada ibunya, bersemangatlah ayah dan ibunya. Jadi anak itu bisa jadi ulama besar itu juga pengaruh ayah dan ibunya mendukung. Karena ada pesan dari gurunya, didukung oleh ayah ibunya, jadilah. Tapi andaikan ayahnya, tak usah lagi belajar agama nih. Nanti payah hidup nanti kita. Orang kan sekarang berpikir tuh pragmatis. Kalau mau nanti kaya, berarti bekerja gitu. Kalau jadi pengusaha kerja, ilmu tak usah lah, itu nanti bisa nanti sambil-sambil aja. Tapi karena dukungan orang tuanya, kalau begitu iyalah. Dan ternyata kakeknya Imam Hanafi ini dulu pernah, kakeknya pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Waktu jumpa dengan Ali bin Abi Thalib itulah pesan dari Imam Ali bin Abi Thalib, nanti anak cucu keturunanmu akan ada menjadi ulama besar. Baru tersadar ayahnya, jangan-jangan inilah yang dimaksud oleh kakek Imam Hanafi. Dan benar saja, di waktu kecil 7 tahun, 8 sampai 10 tahun umurnya, hafal dia Al-Quran. Umur 10 tahun, disampaikannya kepada ibundanya dengan gembira. Wahai ibunda, ananda sudah hafal Quran. Langsung ibundanya itu kaget. Karena tak sadar itu, tiba-tiba dah hafal. Itu karena doa gurunya, karena dukungan orang tuanya. Udahlah belajarlah, tak usah ikut lagi berjualan. Awalnya memang ikut jualan, tapi karena didorong oleh gurunya, semangatnya tinggi, akhirnya dia pun hafal di umur 10 tahun. Disitulah dia menegaskan ayahnya. Mungkin ini doa dari Imam Ali bin Abi Thalib. Ini didoakan, semoga nanti ada anak cucumu akan menjadi ulama. Nah, itu doa dari seorang khalifah yang keempat, Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kita lihat dari kehidupan Imam Hanafi ini. Memang dia sempat juga belajar, tapi ada waktunya beberapa kali dia masih tetap membantu ayahnya. Suatu ketika ada seorang ibu ingin menjual kain sutra. Dan kain sutra itu dijualnya dengan harga 50 dinar. Lalu kata Imam Hanafi, ibu jangan jual 50. Ini harganya 200. Masa iya 200? Iya, saya carikan orang yang membelinya. Udah dicarikan orang membelinya, akhirnya dapat dia harga 250. Diserahkannya semuanya kepada ibu. Kalaulah orang mau cari untung, ampun sini saya beli 50 gitu kan. Beli 50 dijual 50 banyak untung dia.
tapi seluruh uang yang dia dapat 250 semua diserahkan kepada ibu itu. Itu menunjukkan hanifnya jiwanya, lurusnya jiwanya. Kira-kira kalau seorang pedagang, apa yang terbayang dia? Murah sekali dijualnya 50. Jadi kalau saya jual lagi ini bisa banyak untungnya ini. Tapi Imam Hanafi tak lakukan itu. Bahkan dia meyakinkan ini bisa 200, ternyata 250. Nah, jadi memang kepribadiannya saja sudah menunjukkan orang yang memang berjiwa lurus seperti itu. Abu Hanifah An-Nu'man. Abu Hanifah An-Nu'man ini terkenal juga dengan kedermawanannya. Kenapa sampai ada seorang muridnya bernama Al-Qadi Abu Yusuf, itu dia menjadi ulama besar karena dia memperhatikan kehidupan dari sisi ekonominya. Al-Qadi Abu Yusuf ini dia lemah ekonominya. Jadi kata Imam Hanafi, engkau tak usah bekerja, engkau serius saja belajar agama, masalah makan, minum, segala macam untuk keluargamu, aku yang nanggung. Tapi engkau belajar aja sungguh-sungguh. Itu murid Imam Hanafi langsung. Dan memang sampai hari ini, tidaklah disebut mazhab Hanafi, melainkan disebut 3 ulama yang utama di kalangan mazhab Hanafi. Representasi mazhab Hanafi itu bukan Imam Hanafi saja, 3 orang. Siapa saja dia? Yang pertama Imam Hanafi. Yang kedua Imam Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Yang ketiga Al-Qadi Abu Yusuf. Nah, Al-Qadi Abu Yusuf ini murid Imam Hanafi yang dia didik sejak kecilnya sampai dia menjadi Al-Qadi. Menjadi mufti, menjadi ulama. Qadi itu bahasanya itu ulama tertinggi. Jadi kalau Al-Qadi itu bisa juga disebut hakim, tapi di sebuah negara itu ada ulama tertingginya. Nah, itu yang disebut dengan Al-Qadi. Dia berhak menghukum andaikan khalifah bersalah. Jadi khalifah bersalah bisa dipanggilnya, dinasihatinya gitu. Siapa tuh kira-kira yang kedudukan siapa tuh yang biasa melakukan itu di tempat kita? Jadi ada presiden, apakah penasehat presiden namanya di tempat kita? Tapi yang pasti dia punya hak menghukum presiden kalau bersalah atau menasehatinya atau menti-menti. Nah, itu jugalah yang ditawarkan kepada Imam Hanafi suatu ketika oleh Khalifah Ja'far Al-Mansur. Ja'far Al-Mansur pernah menawarkan kepada Imam Hanafi, wahai Imam Hanafi, saya sudah melihat dan mengecek di seluruh penjuru kaum muslimin ini, untuk menempati posisi sebagai Al-Qadi ini tak ada orang yang tepat selain engkau. Itu Imam Hanafi sendiri juga diminta menjadi Qadi. Tapi Imam Hanafi ini dia takut, khawatir tidak bisa berbuat adil. Kenapa tak bisa? Khawatir nanti kalau saya jadi qadhi, ini yang utama-utama ini. Kalau nanti berbuat salah, khawatir saya tidak bisa berlaku adil. Bahasa kitanya tajam ke bawah, tukul ke atas. Jadi kalau rakyat jelata bisa saya hukum, saya tentukan hukumnya sesuai. Tapi kalau sudah yang atas-atas ini nanti takut saya tak bisa berbuat adil. Maka daripada saya nanti zalim, lebih baik saya tidak menerima. Nah, itu kan pilihan. Ini kan hidup ini kan pilihan. Kalau Imam Syafi'i nanti dia memang jadi pejabat, tapi dia betul-betul memang resikonya juga. Kalau lurus-lurus di penjara juga Imam Hanafi. Nah, Abu Hanifah dia menolak jabatan itu juga di penjara. Jadi hidupnya pilihan. Ditolak atau tidak, resikonya tetap orang yang lurus nih begitu resikonya. Imam Hanafi menolak jabatan qadhi itu, akhirnya dia pun di penjara. Gimana dia sampai akhirnya di penjara? Karena dia tidak mau menerima itu. Sampai akhirnya dilobi oleh tokoh-tokoh semua tak bisa.
dia tetap pada pendirian. Termasuk ibunya. Orang kalau sudah yang orang lain tak bisa lagi, ibunya. Diharapkannya kalau ibunya yang memohon, luluh hatinya. Tapi dia tetap pada keyakinannya. Saya khawatir tak bisa berbuat adil. Sampai akhirnya dia yakinkan ibunya penyerah. Maka tak ada kesimpulan lain selain dia dipaksa, tapi paksanya tidak menjadi di penjara dia. Dan dia pun dihukumlah oleh Raja Ja'far al-Mansur ini. Setiap harinya mendapat hukuman 110 cambuk. Kenapa dicambuk? Karena menolak jabatan. Itu Imam Hanafi itu. Masya Allah. Kalau kita lihat, Abu Hanifah tetap pada pendiriannya. Memang biasa yang, kalau imam 4 mazhab ini, keempat-empat itu pernah dipenjara. Karena memegang prinsip dia, ya kalau seperti Imam Malik, itu karena dia disuruh mencabut fatwa. Cabut fatwa. Fatwa haram. Tidak katanya. Sekali haram, tetap haram. Nah Imam Hanafi begitu. Walau bagaimanapun saya tetap tidak mau. Sampai akhirnya di akhir hayatnya itu, sampai wafatnya di penjara. Itu di akhir hidupnya itu, dia sudah diminta jadi qadhi itu. Sampai akhirnya menyesallah Ja'far al-Mansur. Khalifah Ja'far al-Mansur itu menyesal. Datang dia menemui Imam Hanafi di penjara. Setelah hancur punggungnya, kena cambuk itu, baru dia datang. Lalu dia kata, saya menyesal karena sudah memperlakukan engkau dengan zalim. Jadi sampai penyesalan itu, diserahkannya lah cambuk itu kepada Imam Hanafi. Wahai Imam Hanafi, karena saya sudah menyesal, saya persilahkan engkau untuk membalas ke punggungku. Cambuk pula lah. Kata Imam Hanafi, aku tak berhak untuk mencambuk engkau. Terus kalau tak mau engkau membalasnya, apa permintaan? Permintaan saya satu. Masukkan aku ke dalam syurga. Bisa tak engkau masukkan aku dalam syurga? Kata Imam Hanafi kepada Khalifah Ja'far Mansur. Tentu saya tak bisa. Bagaimana mungkin saya mau masukkan engkau ke dalam syurga? Nasib aku aja belum tahu, katanya. Artinya dia pun merasa bersalah karena dia telah menganiaya, menzalimi Abu Hanifah. Tapi kata dia, kalau tak bisa, kata Imam Hanafi, hanya permintaanku, izinkan aku untuk melaksanakan sholat. Sholatlah dia. Nah, sholat dia 2 rakaat, dan di rakaat terakhir, di sujud terakhir, dia pun tidak bangun lagi. Meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Itu artinya husnul khatimah. Itu husnul khatimah Imam Hanafi itu. Orang meninggal paling baik itu ya waktu sujud itu. Kenapa? Karena kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Seorang hamba sangat dekat kepada Allah waktu dia sujud. Saat dia sangat dekat kepada Allah, hadis itu dicabut. Itu kan kematian yang indah. Dan ternyata, mengapa ada orang bisa dilakukan survei sepanjang hayat kita, berapa orang sudah kita lihat wafat dalam keadaan sujud, Pak? Atau pernah dengar enggak? Pernah enggak kita meneliti kehidupannya? Bapak ini meninggal sujud, amalan apa yang dia lakukan? Itu kan bisa kita analisa kan. Tapi kalau kita lihat orang-orang soleh, orang-orang yang wafat dalam keadaan sujud, itu memang salah satu amalannya seperti yang dilakukan Imam Hanafi. Amalan apa itu? Bersedekah. Jadi ahli sedekah. Imam Hanafi itu kalau lihat ada dermawan yang sering menginfakkan harta, membantu muridnya, menanggung seluruh biaya hidup beberapa muridnya yang memiliki semangat menimba ilmu. Itu
Itu yang dia lakukan. Jadi kalaulah Imam Hanafi ini hidup sekarang, ngisi pengajian di Masjid At-Thayyibah, ini bapak ini dikasih duit ini. Yang suka-suka ngaji ini dikeluarkan. Bahkan di datanya tuh, bapak udah berangkat haji belum? Catat. Yang belum berangkat haji catat, diberangkatkan. Dia yang nanggung biayanya. Siapa yang belum haji sini? Siapa yang memberangkatkan? Ke Imam Hanafi diberangkatkan itu. Cuma daftar sekarang 25 tahun lagi berangkat. Kalau zaman dulu daftar langsung berangkat gitu kan. Begitulah Abu Hanifah An-Nu'man. Dia keluarkan hartanya, memang tidak ada keraguan, khususnya untuk pecinta-pecinta ilmu. Makanya semangat orang ngaji tinggi itu kan. Semangat ngaji tinggi. Tapi Masjid At-Thayyibah sudah berbuat sesuatu untuk agar jamaah ramai. Apa yang sedekah? Sarapan pagi. Alhamdulillah. Nah, tapi kita berbuat sesuatu untuk agama ini seperti Abu Hanifah, dia menanggung seluruh hidup, biaya hidup murid-muridnya itu, udahlah. Nah inilah bahasa kitanya sekarang beasiswa. Jadi kita, bapak kalau mau dapat husnul khotimah, bapak ibu, cari satu orang aja, tak usah banyak-banyak. Satu orang anak yatimkah dia, anak du'afa kah dia, biayai sekolahnya. Sampai tamat, kalau perlu sampai kuliah, kalau perlu sampai dia doktor, kalau perlu sampai dia profesor. Kita yang menanggung biayanya. Insya Allah husnul khotimah nanti itu. Jadi kita akan mengambil pelajaran dari ulama-ulama besar ini luar biasa. Dan itulah yang kata Nabi, innas shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu dia dapat meredam murka Allah dan mengantarkan seseorang menuju husnul khatimah. Sedekah yang dilazimkan. Sebetulnya kalau bagusnya yang diamalkan seperti setiap subuh sedekah kan itu. Seperti program kita infak pagi gitu kan. Setiap subuh bisa ngambil berkah 1.000, 2.000 sedikit apa tapi terus menerus. Tapi mungkin ada lagi cara yang lebih besar, membiasiswakan anak-anak yang lemah ekonominya. Targetkan ini anak ini jadi apa nanti, target dihafal Quran. Coba bayangkan kita mau nyekolahkan anak sampai dia hafal Quran, itu karena kita berusaha membantunya. Bayangkan bacaan-bacaannya itu. Meninggal kita, mudah-mudahan setiap huruf 10 pahala itu, yang selalu di murojaah itu, pahalanya pula sampai kepada kita. Itu kan sederhananya begitu. Satu huruf yang dibaca 10 pahala. Gimana kalau dia hafal Quran? Orang yang hafal Quran, mesti dia murojaah setiap hari itu berapa juz. Kalau tak murojaah, dia hilang hafalannya. Pasti dia ulang hafalan. Saat dia ulang hafalan, berapa huruf yang terbaca oleh dia. Mudah-mudahan sampai juga kebaikan pahalanya kepada kita yang pernah berkontribusi melahirkan generasi yang penghafal Quran. Jadi banyak peluang untuk kita meraih husnul khotimah itu sebenarnya. Jadi kemarin itu ada bapak-bapak itu, dia tidak tampak pada dirinya atau dari asarnya atau dari penampilannya sebagai seorang yang ulama gitu, tak nampak. Biasa-biasa. Tapi dia meninggalnya indah. Meninggal sujud itu kan indah. Orang heran, amalan apa yang bapak lakukan ini? Orang tak ada yang tahu. Kapan orang tahu? Sebulan setelah dia meninggal baru tahu. Rupanya dia memang rutin bersedekah. Didatanginya itu anak-anak yatim itu. Kemudian orang-orang du'afa itu didatanginya, dibawakannya, dia yang bawa langsung. Dibawakannya sembako, dibawakannya beras. Itulah yang rutin dia lakukan. Boleh jadi kita sudah lakukan itu. Tapi kalau belum, masih ada kesempatan kita untuk meraih.
Nah, apa yang terjadi setelah sebulan? Datanglah dia, anak-anak, beberapa orang datang ke rumah. Tanya, mau nanya bapak ada? Kata ibunya, bapak sudah meninggal, nak. Kata istrinya, sudah meninggal, nak. Ada apa? Biasanya bapak ngantarkan beras, sembako ke rumah kami. Kok bulan ini tak ada lagi? Gitu. Itulah yang membuat orang tersadar. Itulah sebab bapak ini mendapatkan husnul khotimah, karena dia rutin bersedekah. Jadi bapak ibu tak usah lagi khawatir bersedekah. Ada kesempatan kita beramal, bersedekah. Itu bahagian dari cara meraih husnul khotimah. Tak mungkin Nabi berbohong. Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatas su'i. Menolak su'ul khotimah. Tadfa'u, menolak. Mitatah, meninggal. Su', buruk. Menolak meninggal buruk, maksudnya menolak su'ul khotimah. Nah, kita kan dah berharap juga tuh setiap hari dalam doa kita, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, kalau engkau cabut nyawaku, ya Allah, aku berharap ya Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jangan engkau matikan aku dalam keadaan su'ul khotimah. Itu doa. Tapi apakah doa itu sudah cukup? Doa tak cukup. Doa dibarengi dengan usaha. Salah satu usahanya adalah dengan bersedekah. Simpelnya, yang seperti yang kita programkan dulu. Andai kita mau aja setiap subuh bersedekah, kan ngambil barokah subuh tuh. Setiap subuh, setiap pagi sedekah, setiap subuh aja. Rutin kita. Kemana duit 1.000, 2.000 yang kita masukkan dalam kaleng itu? Itulah untuk biaya anak-anak yatim yang sedang sekolah di pondok kita. Itu masih ada kesempatan. Itu kesempatan di pondok pesantren kita. Tapi bisa jadi pesantren lain ada juga. Ini bukan saya memaksa Bapak Ibu untuk mendukung pesantren Darul Khair. Itu iya juga. Kalau ada kesempatan, kenapa tidak? Banyak kesempatan kita. Nah, coba kaleng itu sudah tak ada lagi. Dah habis kan. Kaleng banyak hilang. Nah, tapi itu kesempatan yang bisa kita lakukan untuk atau buatkan kotak sendiri kan bisa. Kan tak mesti kaleng. Buatkan kotak sendiri. Isi aja habis atau sebelum subuh atau sesudah subuh yang didoakan malaikat itu. Kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berilah gantinya untuk orang-orang yang bersedekah. Setiap pagi malaikat. Itu pun hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu sedikit tentang kehidupan Imam Hanafi sampai akhir hayatnya. Kemudian Imam Hanafi itu dia kalau dilihat dari sisi metode pengambilan hukum. Nah, ini perlu juga kita kaji sedikit. Karena banyak orang memfitnah Imam Hanafi. Imam Hanafi itu katanya tak ada dia bersumber ke Quran, ke sunnah, dia langsung ke kias saja. Karena gara-gara Imam Hanafi ini kan dia diberi disematkan kepadanya ashabur ra'yi. Kalau Imam Malik kan nanti ashabul hadis, gitu kan. Nah, jadi madrasahnya ilmu hadis itu Imam Malik. Madrasah ilmu ra'yi, logika itu Imam Hanafi. Mengapa Imam Hanafi disebut dialah yang mendirikan madrasahnya ahlul ra'yi? Karena dia banyak berhadapan dengan ateis. Orang ateis ini tak bisa dihadapkan dengan Quran. Pakai logika. Cuma orang salah disangkanya Imam Hanafi tak pakai Quran sunnah. Itu fitnah itu. Tak pakai Quran sunnah Imam Hanafi itu. Dia ashabur ra'yi. Maka lihatlah apa yang terekam dalam kitab-kitab para ulama. Dalam tarikh Baghdad, Imam Khatib Al-Baghdadi mengatakan bahwa Imam Hanafi pernah mengatakan, aku mengambil hukum dengan kitabullah, Al-Quran. Oh, sudah hafal Quran 10 tahun, kemudian tinggal mengkaji, mendalaminya dengan para ulama. Berapa guru Imam Hanafi? Orang menduga Imam Hanafi ini dapat ilmu begitu saja. Berguru. Imam Hanafi ini disebutkan dalam kitab biografi, Syiar A'lam An-Nubala, kemudian kitab-kitab biografi ulama itu. Guru Imam Hanafi itu berjumlah 6.000 orang.
Jadi jangan sangka dia tak belajar agama dengan guru. 6.000 gurunya. Coba bandingkan dengan guru kita. Berapa guru kita? Jadi hidupnya berguru, mengaji, guru. Nah, itu sebabnya dia menjadi ulama besar. Sekarang orang baru berguru dengan satu guru. Itu sudah merasa paling sempurna, yang lain pasti salah itu. Sementara ulama-ulama besar itu mereka itu memang pecinta ilmu, banyak berguru kepada alim. Aku ambil hukum dari kitab Allah. Kalau tak dapat dalam Al-Quran, aku ambil dari hadis-hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan dalam Quran, tidak juga dalam hadis Nabi, aku ambil dari qaulus sahabah, perkataan sahabat. Kemudian aku pilih. Bisa ini yang aku pilih, bisa ini yang aku tinggalkan. Karena dia mujtahid. Nah, jadi istilah mujtahid itu nahnu rijal, hum rijal, fa nahnu rijal. Itu kan ungkapan Imam Hanafi. Mereka rijal, saya juga rijal. Itu bahasanya kan macam sombong bunyinya. Tapi dia punya kafa'ah, punya malakah, kemampuan, kapasitas untuk berijtihad. Dia ulama, dia menguasai Quran, hadis, ilmu-ilmu alat. Hingga kalau ada orang-orang di zamannya itu dia punya kemampuan berijtihad, dia juga punya kemampuan. Tapi kata-kata itu seakan-akan hari ini dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Hum rijal, nahnu rijal. Mereka ulama, aku bisa juga melahirkan seperti ulama. Nah, itu sombong kalau zaman sekarang. Kalau dulu itu yang dikatakan Imam Hanafi karena dia sudah layak. Karena dia mujtahid mutlak. Istilah mujtahid itu ada tingkatan lagi. Mujtahid mutlak, mujtahid musaqqal, mujtahid fatwa, mujtahid itu berbagi-bagi. Tapi imam-imam besar ini dia dikenal sebagai mujtahid mutlak. Memang Allah anugerahkan ilmu kepadanya. Maka ada 5 itu yang menjadi metode pengambilan hukum Abu Hanifah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qaulus sahabah, yang kelima qiyas. Yang disepakati oleh para ulama itu kan 4. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Imam Hanafi memasukkan satu di antaranya qaulus sahabah, menjadi sumber hukum Islam. Walaupun kalau kita kumpulkan semua penjelasan para ulama bahwa sumber hukum Islam itu banyak. Ada di antaranya yang pasti itu 4 itu pasti itu sudah disepakati. Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ada qaulus sahabah. Nanti kalau Imam Malik nanti tambah lagi amalu ahlil Madinah. Ada lagi nanti misalnya syar'un man qablana, sadduz zari'ah, istishab, istihsan. Itu semuanya sumber hukum Islam. Nah, kalau dikaji itu akan menambah wawasan kita sebetulnya. Ngaji usul fikih. Nah, tapi paling tidak kita dengan mengkaji biografi Imam Hanafi ini menjawab tuduhan orang yang menduga Imam Hanafi ini tak berlandaskan Quran Sunnah, tapi ternyata keliru yang beranggapan demikian. Bahkan seorang Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah ini dikenal juga dengan mazhab fikihnya ke mazhab Hambali sebetulnya. Tapi dalam bab tauhid dia punya pemahaman tersendiri yang muskil, problem. Tapi banyak juga diikut oleh orang tentang pemikirannya tentang tauhid rububiyah itu kan, tauhid uluhiyah, asma wa sifat itu. Itu muskil, problem. Nah, bahkan seorang Syekh Ibnu Taimiyah pun sekalipun dia punya problem seperti itu, dia memberikan penjelasan tentang Imam Hanafi. Ini belum masuk, kita banyak lagi yang mau kita jelaskan, tapi ini terakhir. Wa man zanna bi Abi Hanifah aw ghairihi min a'immatil muslimin annahum yata'ammaduna mukhalafatal hadits sahih li qiyasin aw ghairihi faqad akhta'a. Siapa yang menganggap Imam Hanafi atau imam-imam yang lain sengaja meninggalkan hadis Nabi, beralih kepada qiyas, kan ada tuduhan. Ini kan ungkapan ini karena ada tuduhan. Orang menduga Imam Hanafi itu langsung ke qiyas.
logika aja, pakai analogi-analogi aja beragama ini. Siapa yang menuduh begitu, maka dia sudah keliru. Tak dilihatnya bahwa untuk proses dia masuk ke kias itu dia menguasai Quran hadis. Banyak perangkat ilmu yang dikuasai oleh Abu Hanifah. Nah, ini cuplikan-cuplikan tentang kehidupan seorang Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, man arada ayyatabahhara fil fiqhi fa huwa iyadu ala Abi Hanifah. Siapa yang ingin mendalami fikih, maka dia masuk ke dalam keluarga Abu Hanifah. Menunjukkan bahwa muassis ilmu fikih itu Imam Hanafi. Sebelum ada Imam Hanafi, fikih itu belum menjadi disiplin ilmu. Coba bayangkan Bapak Ibu kita bersyukurnya. Ini jasa dia nih, jasa Imam Hanafi. Mana rukun salat, mana syarat sah salat, syarat wajib salat. Kalau orang sekarang mari kita kembali ke Quran Sunnah, apa ada dalam Quran itu syarat wajib salat? Syarat sah salat, rukun salat. Carilah di Quran, di hadis, tak ada. Itu rumusan yang dilakukan oleh para ulama yang berjasa besar merumuskan konsep ilmu fikih. Itu Imam Hanafi. Imam Hanafi menulis kitab. Judul yang pertama Al-Fiqhul Akbar, fikih besar. Yang kedua Al-Fiqhul Asghar. Fikih besar itu bab tentang akidah. Fikih kecil itulah yang tentang air yang suci dan mensucikan, air mustakmal, air mutanajjis. Itu siapa yang merumuskan? Nabi tak pernah merincikan itu. Yang merincikan itu semua adalah para ulama, dan yang berjasa besar dalam bab fikih ini adalah Imam Hanafi. Nanti kita jumpa nanti dalam biografi Imam Malik yang merumuskan ilmu hadis, atau kitab hadis pertama ditulis di muka bumi itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Jadi jasanya Imam Hanafi itu fikih, jasa Imam Malik hadis. Nanti Imam Syafi'i usul fikih. Nah, jadi itu makanya ulama ini diikut orang sampai hari ini karena jasa-jasanya itu luar biasa. Nah, cuma nanti untuk memalik kita fokus Imam Malik saja. Sekarang ini Imam Hanafi. Walaupun banyak slide yang tak terbaca. Ya, kan ada berbunyi tadi, kita cukupkanlah dulu. Nanti bisa kita perdalam di lain kesempatan. Mungkin ada yang mau didiskusikan atau bagaimananya. Dalam waktu singkat ini kita persilahkan. Ada pertanyaan Bapak Ibu jamaah? Nampaknya cukup. Cukup Pak ya? Masih lama? Nah, kalau masih lama silakan kita. Biasanya kalau ngaji biografi ini memang tak ada pertanyaan. Karena dia sejarah ya kan. Nah, kalau masalah fikih baru banyak pertanyaan. Tapi sebetulnya bisa dikaitkan. Bagaimana hukum ini menurut mazhab Hanafi gitu kan. Nah, tapi kan udah sekilas tentang bab-bab fikih dulu pernah kita bahas. Boleh, boleh Pak. Cara untuk Hanafi itu yang inilah, yang gimana? Ya. Kita kadang-kadang kita mengambil pembatal kutubnya menurut Imam Hanafi. Kita hujungnya kan harus menurut Imam Hanafi. Iya. Oke. Jadi bicara tentang wudu Imam Hanafi. Sebetulnya pertanyaan Bapak ini ada maksud sebetulnya nih. Iya kan? Mengapa ditanyakan itu? Ah, itu kan. Jadi ya ada hikmah itu pertanyaan. Mengapa orang? Jadi mengapa pertanyaannya bagaimana wudu Hanafi? Maksudnya sebetulnya kalau saya berwudu seperti mazhab Hanafi, kalau bersentuhan tak batal wudu saya. Gitu. Iya kan? Beda dengan mazhab Maliki. Kalau dia bersyahwat, tersentuh dia kulit, termasuk istrinya, batal. Tapi kalau mazhab Hanafi, yang sentuh biasa itu enggak. Mau sentuh syahwat, ada syahwat atau tidak, tetap tidak batal. Makanya orang nampaknya enak mazhab Hanafi ini katanya.
Jadi sehingga kalau tawaf dia sentuh tangan, pegang tangan istrinya nggak batal. Bisa begitu rupanya. Jadi kalau kita lihat dalam kitab fikih, di antara bab-bab fikih itu, dulu ini belum pernah kita bahas secara khusus bab taharah. Wudu ini contoh mazhab Hanafi nih Pak ya, kalau ada nih. Ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Hanafi sebelumnya. Nah, ini mazhab Hanafi. Di antaranya tentang masalah mengusap kepala. Mazhab Hanafi kalau mengusap kepala itu 1/4 kepala, seukuran ubun-ubun. Kalau kita biasanya ngusap kepala berapa banyak, Pak? Habis semua ya. Itu Maliki tuh. Nah. Kalau mazhab Hanafi ukurannya seukuran ubun-ubun, 1/4 kepala. Dalilnya apa? Iya, surah Al-Maidah ayat 6 itu. Wamsahu biru'usikum. Usaplah, bi itu maknanya sebahagian. Kalau mazhab Syafi'i sebahagian itu walaupun sehelai rambut dan sebahagian dari kepala. Tapi mengapa mazhab Hanafi mengatakan 1/4 sampai ke ubun-ubun begitu? Karena ada hadis. Hadis yang mana yang dipakai oleh mazhab Hanafi itu? Sunan Abi Dawud dari Anas bin Malik, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamah qitriyah. Fa adkhala yadahu tahta al-imamah. Masukkannya tangannya ke bawah sorbannya, masuk dalam sampai ke ubun-ubun. Fa masaha muqaddama ra'sihi wa lam yanqudil imamah, tanpa melepaskan sorban. Jadi kalau ada orang berwudu 1/4 kepala sampai ke ubun-ubun itu dia mengikut mazhab Hanafi. Jadi kalau dia berwudu seperti itu, sentuh dia istrinya, maka sebetulnya tidak batal. Tapi kalau wudunya cuma begini ya, ala mazhab Syafi'i itu batal wudunya tuh. Oh gitu caranya supaya tak batal Pak Ustaz. Ada jemaah. Itu kalau mau kita praktek dalam kondisi tertentu aja. Jangan kita rencanakan betul. Kalau kita rencanakan betul, emangnya Bapak belajar mazhab Hanafi dengan siapa? Gitu kan. Dengan Ustaz Khair, saya enggak, saya mazhab Syafi'i. Cuma saya memberitahu. Nah, kalau mau mengamalkan itu belajar betul dengan ulama mazhab Hanafi. Andai kita nih hidup kita di Turki, India, Pakistan, maka boleh jadi kita bermazhab Hanafi itu dalam batin. Tapi dalam kondisi tertentu kita bisa berpindah sementara seperti dalam keadaan tawaf untuk menghindari sulitnya kita berwudu seperti itu. Itu dibolehkan oleh para ulama. Jadi kemarin itu saya ikut sertifikasi pembimbing manasik haji yang diresmikan kegiatan itu oleh Pak Ketua kita, Pak Masrul Kasmi. Jadi kaget Pak Masrul, kok ada Ustaz Khair kesini gitu. Ya, saya bilang kita harus terus belajar. Jangan pernah, kadang takut Ustaz tak mau lagi belajar. Ustaz tak mau belajar. Jadi situ banyak ilmu luar biasa. Nah, di antaranya itu Pak, ketika tawaf itu kita tak bisa ada orang yang fokus kepada mazhab Syafi'i. Ya silahkan, nggak salah juga. Jadi gimana supaya fokus mazhab Syafi'i? Pakai satu tangan dia, supaya tidak tersentuh kulit langsung. Satu tangan ya kaki, tak bisa dihindar. Karena orang-orang India tuh perempuannya tak pakai kaos kaki. Karena udah ramai-ramai tersepak juga kaki. Jadi kita menghindar itu agak sulit. Tapi kalau memang tersentuh, kalau dia tetap masuk Syafi'i, carilah tempat wudhu lagi. Kan udah payah kita cari tempat wudhu. Jadi tetap tidak kita salahkan yang masih tetap fokus dengan mazhab Syafi'i itu, berarti dia mujahadahnya tinggi itu kan. Tapi ada orang yang dia memilih untuk, karena agama itu yusrun. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra.
Itu Pak di antaranya. Jadi kalau secara umum kan wajah kan udah maklum, tangan, kepala tadi, kemudian kaki. Itu saja yang di antara yang membedakannya, yang bisa kita sharekan pada subuh kali ini. Itu Pak ya, pertanyaan pertama sekaligus terakhir. Wal awwal wal akhir. Nah, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz, kalau nanti dimungkinkan kita perdalam Hanafi ini pertemuan kadang mungkin. Tapi kalau rasanya udah cukup, kita lanjut ke Imam Malik aja lagi. Kita masuk ke Imam Malik, habis itu kita masuk lagi ke Syafi'i, habis itu masuk ke Hambali. Habis itu selesai kajian kita. Tapi imam mazhab itu bukan hanya 4 itu, Pak. Kalau kita kaji biografi ini banyak maklumat ini. Mazhab itu banyak. Cuma mazhab yang mu'tamad sampai hari ini yang masih dipakai itulah dia. Kita bisa saja mungkin mengkaji mazhab Zahiri. Siapa tokoh mazhab Zahiri ini? Gimana awalnya dulu? Sekarang masih ada atau tidak? Sekarang mazhab Zahiri itu pemahamannya masih ada. Pemahamannya masih ada. Tetapi yang bermazhab Zahiri itu nampaknya tak mengaku mazhab Zahiri. Yang sekarang. Mazhab Zahiri itu ya zahir-zahir aja. Yang memahami agama zahir-zahir aja. Apa yang tertulis secara teks, itulah maksudnya. Tetapi itu bisa berbahaya juga kalau dipaksakan. Nah, oleh karena itu ya perlu kita. Mengapa mazhab zahir itu masih dibincangkan? Karena banyak juga orang menghidup-hidupkannya kembali. Tetapi tak persis juga. Seperti pembahasan tentang mengqadha salat. Itu yang mengatakan tak perlu qadha itu kan mazhab zahiri. Hari ini banyak orang yang berkeyakinan tidak perlu qadha salat itu. Berarti dia zahiri. Itu payah kita jadinya. Kalau pakai langsung Rasulullah itu. Padahal imam-imam mazhab itu mereka lah sebetulnya yang paham dengan sunnah Rasulullah. Jadi, maka jangan ragu Bapak Ibu, kalau kita bermazhab Syafi'i, otomatis kita ikut sunnah Rasulullah. Tapi kalau orang mengaku ngikut sunnah Rasulullah, belum tentu. Lihat dulu sanadnya dari mazhab mana. Langsung ke Rasulullah, bisa kita khawatir gitu. Karena kita tidak jumpa langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.